Oke, selamat malam ketemu lagi di channel YouTube ya. Kali ini saya mau bahas soal pertanyaan nih yang paling sering. Pilih mana antara HP DeskJet 2336 Ink Advantage ya atau HP 2776 wireless. Ya, kedua-duanya ini printernya mirip. Jadi fiturnya adalah print scan copy untuk yang HP 2336 dan yang HP 2776 itu dia bisa wireless. Jadi fitur dasarnya sama print scan copy tapi ditambahkan dengan fitur wireless. Ya. Nah, sebelum saya lanjutin seperti ini. HP 2335, 2336, 2337 itu sama semua, fiturnya sama, print scan copy, cuma beda varian warnanya aja. Ya, kalau yang 2336 ini putih, ya, listnya putih. Kalau yang 2335 itu lavender ungu, 2337 itu palm, yaitu ada hijau. Jadi di listnya sini nanti ada yang warnanya hijau. Begitu juga dengan HP 2776 dan satu lagi 2775. Ya, kalau 2776 ini juga putih dengan list di sini abu-abu. Kalau yang 2775 itu kalau nggak salah biru atau Tosca. Ya, tapi itu cuma beda varian warna aja. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, karena gini, printer ini kedua-duanya harganya itu di bawah 1 juta. Ya, jadi ada dua opsi, satu menggunakan USB, yang satu dengan tambahan fitur wireless. Pilih yang mana nih ya. Nah, jadi apa yang saya mau share kali ini adalah pendapat pribadi saya. Jadi ini yang menurut saya yang saya pengen cerita. Tapi masing-masing nanti bisa lihat sendiri kira-kira maunya seperti apa atau memang kebutuhannya seperti apa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya tuh seringkali begini, saya lagi cari printer buat di rumah yang harganya di bawah 1 juta, buat kerjaan kantor, buat cetak tugas anak sekolah, atau mungkin buat tugas skripsi, ibu rumah tangga, seperti itu. Ya, seperti itu yang dibutuhkan. Nah, jadi pilih yang mana. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang seperti tadi saya sebut di depan adalah perbedaannya seperti apa. Jadi HP 2776 itu dia print scan copy USB ya, jadi tetap bisa dengan USB kabel plus dia bisa WiFi. Nah, untuk 2336 ini tidak bisa, dia hanya print scan dan juga copy dengan USB kabel ya. Nah, untuk HP 2336 ini dia tidak support yang namanya Macintosh ya. Jadi kalau yang nanya ini bisa nggak buat Mac? Tidak bisa. Ini tidak bisa buat Apple. Nah, kalau yang 2776 ini dia bisa karena dia sudah ada WiFi. Jadi kalau teman-teman pakai iOS, iPad atau mungkin laptop Apple, Macintosh, ya mereka akan mencetaknya via AirPrint ya. Jadi koneksinya itu lewat wireless, tidak pakai kabel lagi. Karena Apple kedepannya akan lebih meningkatkan produk-produk yang berintegrasi lewat WiFi. Dia sudah tidak pakai lagi yang namanya kabel. Jadi perangkat-perangkat kedepannya itu semuanya lebih ke WiFi. Ya, oke. Nah, ini spek dasarnya seperti ini. Nah, sekarang perbedaan harganya berapa? Untuk HP DeskJet 2336 itu range harganya saat ini ya, saat ini video ini dibuat itu kurang lebih dari sekitar 675.000 sampai 699.000 untuk 2336 ya. Untuk 2776 itu di sekitar 999.000 atau 1 juta lah. Ada juga yang dijual di bawah 1 juta ya, tapi ini adalah harga printer yang di bawah 1 juta buat kedua model ini ya. Oke, dan yang pasti selalu saya menekankan adalah printer ini adalah ink advantage ya. Yang di depan ini ya selalu ya ink advantage, artinya versi cartridge tinta hemat ya. Jadi kita tidak lagi bicara soal printer yang cartridge-nya boros, tintanya mahal, itu saya tidak rekomendasi. Jadi selalu apa yang saya cerita, apa yang selalu saya review itu adalah printer dengan sistem cartridge tinta hemat. Ya, hematnya sampai berapa persen? Sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer biasa. Ya, teman-teman kalau mungkin cek printer yang setara seperti ini, ya teman-teman harus pilih yang bisa ink efisien atau ink penggunaan tintanya hemat, yaitu Canon E series ya. Bukan seperti yang Canon IP atau MP itu yang cartridge tintanya boros. IP, MP, MG, TS itu bukan ink efisien, jadi itu tidak saya rekomendasi kalau menurut pendapat saya pribadi. Ya, oke kita lanjut lagi. Nah, ini menurut pribadi ya, jadi menurut pendapat pribadi saya sebagai berikut. Kalau kita pilih printer di bawah harga 1 juta, ya, udah pasti tujuannya itu untuk penggunaan di rumah, ya, personal, penggunaan personal, buat bantu kerjaan kantor, ya, terus tadi buat cetak tugas anak-anak sekolah,
yang penggunaannya tuh nggak heavy duty lah, yang istilahnya ya mungkin cetak seminggu 2-3 kali, dan juga kebanyakan yang kita cetak itu adalah dokumen-dokumen teks, surat-surat ya. Jadi untuk personal user, penggunaan di rumah. Nah, jadi karena printer yang digunakan di rumah itu adalah uh, printer untuk personal, yang pasti adalah saya gunakan printer itu terhubung langsung dengan PC atau laptop yang biasa saya gunakan, ya. Jadi terhubung dengan kabel USB. Jadi kalau buat saya akan pilih HP 2336 karena printernya dipakai untuk personal dan kebanyakan hanya saya yang pakai, ya. Ngerjain tugas anak atau apa juga dengan printer yang sama itu bisa kita lakukan, ya. Nah, kenapa nggak pakai yang wireless, ya? Nah, printer wireless itu sebenarnya lebih cocok digunakan untuk printer sharing. Jadi kalau teman-teman di rumah itu ada satu keluarga punya anak yang memang mungkin udah istilahnya dia udah mulai bisa bermain dengan gadget ya. Yang maksudnya bermain dengan gadget itu bukan buat main game, tapi dia bisa mengerjakan tugas-tugas atau mungkin dia sudah bisa melakukan yang namanya ngeprint tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas kuliahnya itu lewat smartphone ya atau mungkin lewat laptop. Jadi masing-masing orang di rumah ya sebagai anggota keluarga itu masing-masing punya perangkat. Ya, ada mungkin yang pakai smartphone, ada yang pakai Apple, Mac, iPad, atau juga yang pakai laptop. Nah, semuanya terhubung dengan satu printer. Nah, itu yang namanya printer sharing ya. Jadi satu printer itu perlu WiFi supaya printernya itu bisa terkoneksi dengan semua perangkat yang ada di rumah. Ya, jadi masing-masing bisa nyetak atau bisa scan itu langsung ke satu printer tersebut. Ya. Jadi printer tersebut digunakan bersama dengan pengguna lainnya. Jadi kalau teman-teman baik kembali ke office atau di kantor, itu pastinya kantor akan menyediakan satu buah printer yang dipakai bersama-sama ya. Jadi mungkin di satu lantai atau di area tertentu printer itu terhubung dengan jaringan yang mungkin kalau tipe-tipe sebelumnya pakai LAN ya, kabel LAN atau jaringan network atau mereka menggunakan printer yang berbasis wireless. Jadi orang-orang atau pegawai atau uh, yang bekerja di kantor tersebut itu bisa mencetak ke printer tersebut tanpa harus repot colok lepas kabel ya, karena sekarang semua kerjanya serba mobile, hanya pakai laptop atau dengan smartphone. Jadi satu printer ditaruh di satu area tertentu, semua orang bisa menggunakan printer tersebut bersama-sama. Ya, itu yang namanya printer sharing. Jadi cikal bakal kenapa printer wireless itu ada ya karena sebenarnya yang tadinya pakai jaringan ya, yang harus pakai colok lepas kabel, sekarang tidak perlu lagi colok lepas kabel, tapi semuanya terhubung dengan koneksi WiFi. Ya. Nah, begitu juga dengan tujuan kita yang menggunakan printer sharing atau printer wireless di rumah, ya. Jadi di rumah printernya bisa dipakai rame-rame, ya. Tadi saya bilang satu keluarga bisa ngeprint rame-rame. Terus udah gitu juga kalau teman-teman punya small office atau usaha di rumah, ya online shop atau apa, nah teman-teman bisa deh ngeprint lewat satu printer yang wireless. Jadi teman-teman bisa sharing, nggak perlu ribet untuk ganti kabel atau pindah-pindah ke PC ya. Jadi itu tujuannya kalau menurut saya yang disebut sebagai printer wireless. Tujuannya adalah printer itu mau di-sharing atau dibagi ke banyak pengguna yang lain. Ya. Nah, oleh karena printer tersebut banyak dipakai oleh orang lain, ya, artinya printer tersebut itu harus bisa memenuhi kebutuhan cetak orang banyak, ya. Jadi memang satu nih printernya udah WiFi, dia udah support WiFi, dia bisa dikoneksi ke beberapa perangkat, ya, jadi bisa di-sharing banyak orang. Yang pasti dan penting itu adalah satu, kapasitas cetak tintanya juga harus besar atau banyak, ya. Kedua, cost cetaknya juga murah. Karena apa? Ya tadi printernya dipakai rame-rame, yang nyetak juga banyak, dan setiap orang itu nyetaknya juga ada yang cetak dokumen, cetak foto, cetak gambar atau apapun lah. Ya, jadi kita harus cari yang costnya cetaknya murah. Karena apa? Yang pakai banyak. Dan yang ketiga adalah tinta refillnya yang pasti itu juga harus murah. Dan keempat, printernya juga awet. Ya, ini yang menurut saya adalah kriteria printer wireless. Ya, karena tujuannya kembali lagi akan digunakan banyak orang, jadi printer tersebut harus memenuhi kapasitas ini. Kapasitas cetak tintanya banyak, cost cetaknya murah, tinta refillnya juga murah, dan juga awet. Ya, teman-teman kalau mungkin bertanya kira-kira printer apa yang seperti ini, ya mungkin
Sebagai jawaban itu ya saya udah kasih tahu ini adalah printer inktank. Printer inktank yang memenuhi semua kriteria seperti ini. Ya, kapasitas cetaknya banyak, kos cetaknya murah dan tinta refillnya juga murah, ya. Nah, jadi kembali lagi, kenapa saya pilih HP 2336 saja dibandingkan dengan HP 2776 ya? Kalau kita kembali dengan tujuannya adalah seperti saya ya. Jadi tujuannya adalah penggunaan printer di rumah atau personal ya. Jadi saya akan pilih HP DeskJet 2336 ya. Karena ya ini tadi. Balik lagi. Harga selisih 300 ribuan ya. Ini karena tujuannya untuk penggunaan di personal, saya nggak terlalu penting soal wireless ya, karena hanya makainya sendiri atau mungkin hanya berdua. Dan kelebihan harga ini selisihnya itu saya bisa pakai untuk beli cartridge tinta tambahan. Ya, jadi saya beli 2336 HP, terus uangnya ini selisih saya bisa pakai untuk beli cartridge tinta tambahan. Jadi saya bisa cetak lebih banyak dan tentunya lebih irit. Ya, ini tujuannya adalah printer bisa mencetak lebih banyak dengan lebih murah. Ya, atau ya kalau memang saya butuh printer wireless, saya akan upgrade langsung ke yang namanya printer inktank ya, dengan kondisi atau syarat seperti yang tadi saya bilang ini. Karena saya tahu printer wireless itu akan digunakan banyak orang dan memang tujuannya itu adalah printer sharing. Yang pasti printer tersebut harus punya kapasitas cetak tinta yang banyak dan irit ya. Jadi kos cetaknya murah. Oke. Jadi balik lagi ya, menurut pendapat saya adalah saya tetap pilih yang biasa itu di HP 2336, tapi kalau perlu wireless saya akan upgrade ke printer inktank wireless ya. Nah, ini contohnya kalau dari HP printer inktank wireless ya. Eh, Kalau teman-teman mau lihat kira-kira di sini saya buka di Shopee, ini kan ada nih contohnya misalnya kita cek printer inktank wireless. Nah, dia akan keluar nih ya. Printer inktank wireless dengan harga ya sekitar 2 jutaan itu HP 415, juga ada yang namanya Brother ya, Brother T420W ya. Harusnya ada. Nah, ini kayak gini ya, harganya juga 2 jutaan nih harusnya nih. 2 jutaan sampai 2,1 ya. Jadi kurang lebih budgetnya itu antara 2 jutaan untuk printer wireless dengan sistem inktank. Oke. Nah, begitu juga di Tokopedia kalau kita lihat kita ketik printer inktank wireless ya, dia akan keluar. Nah, ini kayak Brother T mana nih? Brother nggak keluar kalau kata-katanya. Harusnya ada nih Brother T420W. Kita masukin aja di sini Brother T420W. Ya, jadi selain HP ada juga Brother T420W yang harganya 2 jutaan ya. Nah, kayak gini ya, 2 jutaan tuh. Ini juga printer inktank wireless ya. Jadi balik lagi ke sini yang HP, sorry ini sekilas soal HP 2776 ya. Ini yang tadi saya bilang 2776 itu harganya range-nya di ada yang 930 tapi kayaknya sih ini nggak jelas ya. Tapi aku rasa yang harga wajar itu di sekitar 900-an ya. Ya mungkin sekitar 995 sampai 1 jutaan lah. Nggak sampai terlalu mahal. Kalau sampai terlalu mahal 1,3 terus ada yang jual 1,6 ini udah nggak benar, ini nggak wajar harganya karena harga ecerannya atau harga retailnya itu kurang lebih di 1 jutaan atau bahkan di bawah 1 juta ya ya. Tapi kalau mau naik-naik juga mungkin sekitar 1,1 sampai 1,2 ya. Otomatis kalau HP 2776 ini harganya 1,1 atau di atas 1 juta berarti selisihnya itu makin banyak ya, makin besar ya. 675 ke 1,1 ya berarti sekitar hampir 500.000 ya berarti tetap aja saya akan tetap pilih yang termurah karena sesuai dengan budget dan kebutuhannya, atau malah saya akan upgrade tambah sedikit tapi saya dapat printer inktank wireless yang bisa dipakai banyak orang ya. Jadi ini HP 415 ini hanya contoh ya sebagai printer inktank wireless ya, atau yang tadi saya juga bisa sebutin adalah Brother T420W ya, Brother T420W di harga 2 jutaan ya, itu yang mendekati budget. Nah, kesimpulannya adalah, menurut pribadi saya lagi nih ya, untuk personal atau pengguna di rumah, saya pilih tetap HP 2336 Ink Advantage. Untuk printer wireless, pilihan ke printer inktank ya, yang saya upgrade karena bisa di-sharing ke banyak pengguna, dan juga yang pasti tintanya lebih irit dan lebih murah. Oke, nah balik lagi ya, ini adalah pendapat pribadi. Jadi silakan teman-teman yang memang punya persepsi berbeda dan rasanya pengen punya printer wireless dengan harga 1 jutaan tapi mau dipakai buat personal ya silakan aja. Jadi nggak ada yang salah ya.
Jadi masing-masing punya pendapat dan persepsi sendiri. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang di-compare dengan produk-produk yang lain, silakan komen. Nanti saya akan kasih informasi lebih detail. Oke, terima kasih.